Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, siang-siang begini enaknya kita nyerang es teh dulu ya teman-teman biar adem nih pikiran kita karena di sini memang arah market sudah merah meronta, nggak mampu untuk membalikan arah berwarna hijau seperti itu. Apalagi di sini ada informasi teman-teman perihal inflasi yang cukup mengganggu nih di dunia cryptocurrency kan seperti itu ya. Apalagi buat kita ini ya yang baru-baru main ya, yang baru-baru terjun seperti itu teman-teman ya. Bukannya untung malah sangkut kan seperti itu ya. Untuk kalian semua tetap kuatkan mental karena di sini kemungkinan besar ya teman-teman penurunan ini masih akan bertahan ya cukup lama lah ya. Karena apa? Di sini ada informasi perihal ini teman-teman ya, perihal CPI ya, CPI Amerika Serikat ini naik lebih dari yang diharapkan di bulan Mei teman-teman, mencapai tertinggi baru yaitu 40 tahun yang lalu seperti itu. Ini apa CPI tertinggi daripada kenaikannya ya teman-teman, ini gila sih sebenarnya ya. Investi.com ya, inflasi naik lebih dari yang diperkirakan lagi di bulan Mei, mematahkan harapan bahwa menaikkan biaya hidup telah mencapai puncaknya. Dan di sini indeks harga konsumsi naik 1,0% ya teman-teman, atau 1% dari April, membawa tingkat inflasi tahunan ke level tertinggi baru selama 40 tahun terakhir yaitu di 8,6%. Analisis memperkirakan tingkat headline untuk tetap di 8,3% dengan kenaikan bulanan hanya 0,7% seperti itu. Tapi di sini kenaikannya malah menjadi 8,6%. Nah, di sini banyak timbul pertanyaan ya teman-teman. Dengan CPI naik seperti ini dan apa hubungannya dengan market crypto gitu? Kenapa market crypto downtrend dan sebagainya? Gini teman-teman, logika sederhananya ya, CPI naik, inflasi naik, otomatis apa, The Fed ya itu akan menaikkan suku bunganya untuk menekan inflasinya itu biar nggak membengkak gitu teman-teman. Jadi The Fed itu menaikkan suku bunga. Nah, secara logika itu orang-orang itu untuk apa ya? Menarik orang-orang untuk menabung di dolar seperti itu. Kenapa? Karena value suku bunga dari dolar itu meningkat gitu, teman-teman. Nah, dari situlah kenapa market crypto itu ikut anjlok gitu. Padahal market crypto ini kan terdesentralisasi gitu. Kenapa terpengaruh ya? Karena mereka yang menaruh asetnya di dunia cryptocurrency akan menarik aset mereka dan akan memindahkan untuk menabung ke dolar gitu teman-teman, dengan apa, iming-iming suku bunga yang dinaikkan. Seperti itu logika sederhananya kenapa itu terpengaruh dengan market cryptocurrency seperti itu teman-teman, karena value dari dolar ini meningkat, bunganya meningkat gitu ya. Jadi mereka, wah lumayan nih suku bunga naik, cabut dulu lah di kripto, taruh di dolar, kayak gitu logika sederhananya teman-teman. Mengapa itu bisa berpengaruh terhadap cryptocurrency? Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya, itu kan nggak ada hubungannya dengan cryptocurrency, kenaikan suku bunga nggak ada hubungannya, kan sudah beda jalur. Ya memang kripto dengan apa ya, dolar dan apa intinya kenaikan suku bunga, inflasi, memang kripto ini sebenarnya apa, udah terbeda jalur ya. Tapi di sini kembali lagi, mereka yang menaruh asetnya di kripto itu akan memindahkan asetnya ke dolar kayak gitu teman-teman, ketika memang suku bunga itu dinaikkan seperti itu, dan informasinya akan dinaikkan sekitar 0,5% lagi gitu teman-teman. Jadi meningkat terus ini untuk apa, penekanan inflasinya agar tidak membengkak gitu. Jadi salah satu cara The Fed untuk menekan inflasinya yaitu dengan menaikkan suku bunga gitu teman-teman. Jadi biar inflasinya itu tetap turun gitu, nggak naik-naik lagi, nggak membengkak lagi. Dan selama inflasi itu masih tetap membengkak dan selama itu masih bisa naik-naik terus, maka selama itu juga The Fed akan sering menaikkan suku bunganya seperti itu. Dampaknya terhadap cryptocurrency ya seperti ini, downtrend teman-teman ya, turun, nggak akan bisa naik ya, naik banting lagi, naik banting lagi. Nah, jadi buat kalian semua yang bermain di cryptocurrency untuk saat ini ya teman-teman, entah kalian di Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Coin Michin sebagainya, Bitget, Saitama dan sebagainya, masih banyak yang lainnya ya, bisa bersabar terlebih dahulu sampai memang benar-benar pengumuman dari The Fed ini mau menaikkan berapa persen. Tapi informasinya, isu-isunya yang keluar itu sekitar 0,5% untuk kenaikan
suku bunga nanti. Tapi ya kita nggak tahu secara pasti karena di sini belum terrealisasi. Ketika sudah terrealisasi barulah kita bisa menyimpulkan kesimpulannya. Tapi kayaknya nanti teman-teman kalau nggak di tanggal 16, di tanggal 17 itu akan ada pengumuman perihal suku bunga. Nah, jadi buat kalian tetap wait and see dulu ya, wait and see, sabar nunggu pengumuman hasil tersebut. Positif negatif ya kita terima gitu. Intinya saat ini kita memang benar-benar harus kuatkan mental kita terlebih dahulu, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang nikmatilah, jangan terlalu terpancing dengan token naik 1000% kalian masuk. Untuk saat ini memang ada kenaikan dari aset-aset cryptocurrency yang mungkin nyampe ratusan persen, ribuan persen. Cuman jangan termakan FOMO dengan keadaan mereka yang sudah naik kalian baru masuk itu teman-teman. Jangan sampai kalian menjadi kaum sangkuter yang seperti itu ya. Kalau kalian ingin masuk ya ketika merah jual ketika hijau, jangan kebalik, masuk ketika hijau jual ketika merah. Dan saya ingatkan sekali lagi, tetap putus asa, jangan semangat ya. Itu pedoman orang yang masuk hijau jual di merah, seperti itu. Jangan tetap putus asa dan jangan semangat. Intinya ya untuk saat ini wait and see dulu ya. Kalian harus kuatkan mental, berhati-hati. Memang kalau kita lihat hampir 90% portofolio saya dan mungkin kalian semua juga mengalami hal yang sama ya, minus seperti itu. Nah, mungkin ini dulu perihal market cryptocurrency yang mungkin gonjang-ganjing ya karena inflasi dan suku bunga yang akan segera melejit kayak gitu teman-teman. Mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.